Salam sejahtera untuk kita semua. Salam kebajikan. Pada kesempatan ini, saya akan mengajar tentang materi PPL 1, menyangkut keterampilan dasar mengajar. Keterampilan dasar mengajar yang pertama kita akan pelajari bersama adalah keterampilan bertanya. Keterampilan bertanya perlu dikuasai oleh seorang guru karena hampir setiap kegiatan belajar mengajar, guru mengajukan pertanyaan. Keterampilan ini penting bagi seorang guru karena kualitas pertanyaan guru menentukan kualitas jawaban siswa. Keterampilan bertanya terdiri dari keterampilan bertanya dasar dan keterampilan bertanya lanjut. Ulangi lagi bahwa keterampilan bertanya dasar terdiri dari keterampilan bertanya dasar dan keterampilan bertanya lanjut. Kita melihat yang pertama, yaitu keterampilan bertanya, terutama keterampilan bertanya dasar. Keterampilan bertanya dasar memiliki komponen sebagai berikut. Yang pertama adalah pengungkapan pertanyaan secara jelas dan singkat. Yang kedua adalah pemberian acuan. Yang ketiga, pemusatan perhatian. 4, penyebaran pertanyaan. Penyebaran pertanyaan itu ke seluruh kelas, ke siswa tertentu, kemudian meminta siswa lain menanggapi jawaban temannya. Jadi, saat guru mengajukan pertanyaan kepada siswa A, kemudian siswa A menjawab pertanyaan tersebut, guru tidak langsung menanggapi jawaban dari siswa tersebut, tetapi meminta kepada siswa yang lain untuk menanggapi jawaban temannya. Hal ini harus diperhatikan dengan baik, sehingga di sini terlihat ada interaksi yang hidup di dalam kelas antara guru dengan siswa. Yang berikutnya adalah pemindahan giliran. Pemindahan giliran ini harus diperhatikan dengan baik. Maksudnya adalah, kalau guru sudah mengajukan pertanyaan kepada siswa A, maka pada kesempatan berikutnya, guru memberikan kesempatan lagi kepada siswa yang lain. Contoh, pertanyaan pertama diajukan kepada siswa A. Setelah itu, atau setelah guru menjelaskan lagi, guru mengajukan pertanyaan kepada siswa B. Tidak boleh, tidak boleh pertanyaan itu hanya ditujukan kepada salah satu siswa di dalam kelas. Tidak boleh ditanyakan kepada salah satu siswa di dalam kelas. Yang berikutnya adalah pemberian waktu berpikir. Pemberian waktu berpikir untuk siswa menjawab pertanyaan minimal 5 detik. Jadi, guru mengajukan pertanyaan, kemudian memberikan waktu minimal 5 detik kepada siswa untuk berpikir. Setelah itu, siswa menjawab.
tidak boleh memberikan pertanyaan langsung meminta siswa untuk segera menjawab pertanyaan tersebut. Misalnya, pertanyaan ditujukan kepada siswa A. Contoh pertanyaannya adalah, siapakah gubernur pertama Provinsi Papua? Tidak boleh seperti ini. Siapakah gubernur pertama Provinsi Papua? Ayo jawab. Ayo jawab. Segera jawab pertanyaan ini. Itu tidak boleh terjadi di dalam proses belajar mengajar, karena guru diajarkan untuk memberikan waktu berpikir bagi siswa, sehingga siswa memikirkan jawabannya, barulah kemudian menjawab pertanyaan yang diajukan oleh guru. Yang berikutnya adalah pemberian tuntunan dengan cara mengungkapkan pertanyaan dengan cara lain. Kemudian menyederhanakan pertanyaan. Jadi kalau pertanyaan yang pertama itu dianggap sulit dan susah dimengerti oleh siswa, maka guru membuat pertanyaan itu secara sederhana mungkin sehingga mudah dipahami oleh siswa. Yang berikutnya adalah mengurangi penjelasan sebelumnya. Ini adalah komponen-komponen dasar dari keterampilan bertanya dasar. Setelah itu, mari kita ikuti penjelasan menyangkut keterampilan bertanya lanjut. Keterampilan bertanya lanjut itu dibentuk di atas landasan penguasaan komponen-komponen keterampilan bertanya dasar. Komponen-komponen daripada bertanya lanjut adalah, yang pertama, pengubahan tingkat kognitif dalam menjawab pertanyaan. Yang berikutnya adalah pengaturan urutan pertanyaan. Yang ketiga, penggunaan pertanyaan pelacak. Yang keempat adalah peningkatan terjadinya interaksi. Saudara-saudara, mari mengikuti penjelasan dari komponen-komponen dimaksud. Yang pertama adalah pengubahan tuntutan tingkat kognitif dalam menjawab pertanyaan. Mengubah tuntutan tingkat kognitif dalam menjawab pertanyaan itu dimulai dari tingkat yang paling rendah sampai dengan tingkat yang paling tinggi. Jadi ingat bahwa tuntutan tingkat kognitif dalam menjawab pertanyaan dari siswa itu harus dimulai dari pertanyaan yang paling rendah ke pertanyaan yang lebih tinggi. Itu dimulai dari mengingat, memahami, menganalisa, mensintesis, dan mengevaluasi. Ulangi lagi bahwa tingkat-tingkat kognitif dalam menjawab pertanyaan itu mulai dari pertanyaan mengingat, memahami, menganalisis, mensintesis, dan mengevaluasi. Pertanyaan mengingat adalah pertanyaan yang meminta siswa untuk mengingat kembali informasi atau materi yang telah diterima sebelumnya. Ulangi, pertanyaan ingatan atau pertanyaan mengingat adalah pertanyaan yang meminta siswa untuk mengingat kembali informasi atau materi-materi yang telah diterima sebelumnya. Contoh, siapa pahlawan dari daerah Maluku? Apa nama tambang tembaga di Papua? Siapa nama presiden pertama Indonesia? Contoh-contoh ini termasuk pertanyaan ingatan yang diajukan kepada siswa. Jadi,
pada permulaan pembelajaran, guru banyak mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang menuntut ingatan agar siswa memiliki kesempatan untuk membentuk atau menyusun kembali informasi yang telah mereka terima. Hal ini menjadi dasar untuk memberi pertanyaan yang lebih kompleks. Jadi itu diperhatikan dengan baik. Sekarang pertanyaan pemahaman. Pertanyaan pemahaman itu menuntut kemampuan siswa untuk membuktikan bahwa mereka memiliki pengertian yang cukup untuk mengkoordinasikan dan menyusun materi yang telah diketahui secara mendalam. Di sini, siswa harus memiliki fakta-fakta yang cukup untuk menjawab pertanyaan. Jadi kalau siswa itu belum memiliki fakta-fakta atau informasi-informasi sebelumnya, maka siswa itu akan sulit untuk menjawab pertanyaan pemahaman. Contoh dari pertanyaan pemahaman adalah, mengapa Anda memerlukan udara setiap saat? Mengapa Anda mematuhi peraturan lalu lintas? Apakah yang menjadi topik utama dari alinea ini? Mengapa nyala api menjadi padam bila lilin ditutupi dengan gelas? Di sini kita lihat bahwa anak-anak atau siswa sudah harus mempunyai informasi-informasi yang awal tentang pertanyaan ini. Barulah mereka bisa menjawab pertanyaan pemahaman ini. Mengapa Anda memerlukan udara setiap hari? Berarti Anda, dalam hal ini siswa, harus memahami materi-materi tentang udara. Kemudian yang kedua, siswa juga sudah mempunyai banyak informasi-informasi tentang peraturan-peraturan lalu lintas. Anak-anak belajar tentang bagaimana mematuhi peraturan. Kemudian siswa juga belajar tentang masalah-masalah IPA atau fisika yang berbicara tentang uap. Ini adalah contoh-contoh yang berkaitan dengan pertanyaan pemahaman. Sekarang pertanyaan penerapan. Pertanyaan penerapan adalah pertanyaan yang meminta siswa untuk menerapkan informasi-informasi yang telah mereka terima untuk dapat memecahkan suatu masalah. Kata kunci untuk pertanyaan penerapan antara lain terapkan, golongkan, gunakan, pilih, manfaatkan, tulis satu contoh, pecahkan, beberapa banyak, yang mana. Misalkan kita memilih kata kunci pilih, berarti kita sudah menyiapkan dua informasi yang sedikit berbeda atau berlawanan. Kemudian kita menyuruh siswa untuk pilih. Contoh, di antara dua gambar ini, mana yang saudara pilih? Atau di antara dua gambar ini, mana yang Anda pilih? Ini adalah contoh-contohnya. Misalkan lihat di situ
Tulislah suatu contoh dari aturan yang tadi kita diskusikan. Sekarang pertanyaan analisis. Pertanyaan analisis menghendaki siswa untuk berpikir secara kritis dan mendalam. Pertanyaan-pertanyaan analisis ini meminta siswa untuk mengidentifikasi motif, alasan-alasan atau sebab dari suatu kejadian. Yang kedua, mempertimbangkan dan membuat generalisasi berdasarkan informasi tersebut. Yang ketiga, menganalisis suatu kesimpulan atau generalisasi untuk menemukan kejadian-kejadian yang dapat mendukung atau menolak kesimpulan atau alasan itu. Saudara, kata-kata yang sering ditemukan dalam pertanyaan analisis antara lain adalah identifikasi motif atau sebab-sebab, membuat kesimpulan, menentukan kejadian dukungan, analisis, mengapa. Contoh dari pertanyaan analisis adalah mengapa negara kita mengimpor minyak bumi. Sekarang percobaanmu sudah selesai. Kesimpulan apa yang bisa kamu ambil dari percobaan itu? Yang berikutnya adalah pertanyaan sintesis. Pertanyaan sintesis adalah pertanyaan tingkat tinggi yang meminta siswa menampilkan pikirannya sendiri yang kreatif. Pertanyaan jenis ini menghendaki siswa menghasilkan komunikasi yang asli datang dari siswa. 2. Siswa membuat prediksi atau memperkirakan sesuatu. Yang ketiga, memecahkan masalah atau soal. Kata-kata kunci yang sering ditemukan dalam pertanyaan sintesis antara lain adalah memperkirakan, menghasilkan, menuliskan, rencana mengembangkan, sintesis, mengkonstruksi. Bagaimana bisa kita kembangkan? Apa yang terjadi jika? Bagaimana kita bisa memecahkan? Contoh-contoh dari contoh-contoh dari pertanyaan sintesis menyangkut komunikasi yang asli, membuat ramalan-ramalan, kemudian memecahkan masalah sudah ada di dalam modul. Saudara, kami harap bisa membacanya berulang-ulang sehingga saudara mengerti contoh tersebut. Sekarang kita sampai pada pertanyaan evaluasi. Pertanyaan tingkat tinggi yang terakhir adalah pertanyaan evaluasi. Pertanyaan evaluasi tidak memiliki hanya satu jawaban tunggal. Jawaban evaluasi itu menghendaki siswa dapat membuat keputusan tentang baik tidaknya suatu ide, pemecahan masalah, atau suatu karya seni. Pertanyaan evaluasi juga meminta siswa untuk mengemukakan pendapatnya akan suatu kasus. Kata-kata kunci yang sering digunakan dalam pertanyaan evaluasi antara lain: putuskan, argumentasi, memutuskan, mengevaluasi, mana gambar yang paling baik, apakah pilihan ini paling baik, dan lain sebagainya. Contoh, benarkah pelajaran matematika itu terlalu sukar bagi kamu? Tokoh manakah yang paling kamu sukai dari cerita yang telah kamu baca? Kita pindah pada pengaturan urutan pertanyaan. Seperti materi yang baru saja diselesaikan atau baru saja dijelaskan bahwa guru hendaknya mengatur
urutan pertanyaan yang diajukan kepada siswa, mulai dari tingkat kognitif sampai kepada tingkat yang lebih tinggi. Jadi mulai dari tingkat kognitif rendah, kemudian beranjak pada pemahaman, penerapan, analisis, dan evaluasi. Kemudian guru juga harus menggunakan pertanyaan pelacak. Jika jawaban yang diberikan oleh siswa dinilai oleh guru itu benar, tetapi masih dapat ditingkatkan lagi sehingga lebih sempurna, maka guru atau calon guru dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan pelacak kepada siswa. Ada beberapa teknik pertanyaan pelacak yang dapat digunakan guru, yaitu klarifikasi. Meminta siswa memberikan alasan. Meminta kesepakatan pandangan. Meminta ketepatan jawaban. Meminta contoh. Dan meminta jawaban kompleks. Contoh-contoh dari contoh-contoh dari teknik-teknik pertanyaan pelacak sudah ada di dalam modul pelajaran saudara yang ada di Google Classroom. Kami harap saudara membaca itu berulang-ulang sehingga saudara mengerti dengan baik cara-cara tersebut. Ya, saudara belajar lebih baik lagi sehingga saudara mengerti cara-cara tersebut. Sekarang marilah kita belajar lagi tentang keterampilan memberi penguatan. Apa itu memberi penguatan? Apa itu memberi penguatan? Memberi penguatan diartikan dengan tingkah laku guru dalam merespons secara positif suatu tingkah laku tertentu dari siswa yang memungkinkan tingkah laku tersebut timbul kembali. Penguatan juga diartikan sebagai respon terhadap suatu tingkah laku yang dapat meningkatkan kemungkinan berulang kembali tingkah laku tersebut. Keterampilan dasar penguatan adalah segala bentuk respon yang merupakan bagian dari modifikasi tingkah laku guru terhadap tingkah laku siswa. Respons positif adalah penghargaan yang diberikan guru karena siswa menunjukkan perilaku positif. Misalnya siswa itu berprestasi dalam belajarnya. Seorang guru perlu menguasai keterampilan memberi penguatan. Karena penguatan merupakan dorongan bagi siswa untuk meningkatkan penampilannya, serta dapat meningkatkan pemahamannya dan meningkatkan perhatiannya. Penguatan dapat diberikan dalam bentuk. Ingat, penguatan itu diberikan dalam dua bentuk, yaitu verbal dan non-verbal. Ulangi, penguatan itu dapat diberikan dalam dua bentuk, yaitu verbal dan non-verbal. Verbal yaitu berupa kata-kata atau kalimat pujian. Kata-kata atau kalimat pujian yang bisa digunakan guru adalah bagus, tepat sekali, atau saya akan puas pekerjaanmu, akan puas dengan pekerjaanmu. Jadi kalau siswa itu memberikan jawaban yang benar, maka guru memberikan pujian seperti bagus. Ibu guru atau bapak guru senang sekali karena jawaban kamu tepat. Atau
dalam kerja kelompok, kelompok A lebih cepat menyelesaikan pekerjaannya dan pekerjaan mereka itu bagus, maka kita sampaikan kepada kelompok itu bahwa ibu guru atau bapak guru puas dengan pekerjaan kamu. Yang kedua adalah nonverbal. Nonverbal yaitu berupa gerak mendekati, mimik dan gerak badan, sentuhan, kemudian kegiatan yang menyenangkan. Kita lihat yang pertama adalah gerak mendekati. Contohnya seperti ini. Guru mengajukan pertanyaan kepada siswa D. Waktu siswa D mau menjawab pertanyaan itu, guru berjalan ke arah siswa D, berdiri dekat dengan siswa D sambil mendengar jawaban dari siswa tersebut. Itu yang termasuk dalam kategori gerak mendekati. Kemudian mimik dan gerak badan. Mimik dan gerak badan harus dilatih. Misalkan kalau setuju, bagaimana mimik dan gerak badan kita? Tidak setuju, bagaimana dengan mimik dan gerak badan kita? Saudara perhatikan dengan baik. Misalnya bisa mengangkat jari tangan. Misalkan jawaban siswa itu baik, maka saudara memberikan jempol bahwa jawaban kamu itu sangat baik. Siswa senang sekali karena guru memberikan tanda jempol kepada dia. Kemudian berikutnya adalah sentuhan. Nonverbal berikutnya ini adalah sentuhan. Guru boleh sentuh siswa dengan catatan tidak boleh sembarang sentuh. Ini diperhatikan dengan baik. Guru boleh sentuh siswa, tetapi tidak boleh sentuh sembarangan. Guru boleh menepuk atau memukul belakang siswa, tetapi tidak boleh sentuh sembarangan. Perhatikan caranya seperti ini. Kemudian yang berikutnya adalah memberikan kegiatan yang menyenangkan bagi siswa. Dalam memberikan penguatan, guru perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama adalah penguatan harus diberikan dengan hangat dan antusias, sehingga siswa dapat merasakan kehangatan tersebut. Jadi, anak sudah menjawab dan jawabannya benar, guru langsung menyampaikan bahwa saya sangat senang, saya puas dengan jawaban kamu. Penguatan yang diberikan harus bermakna, yaitu sesuai dengan perilaku yang diberikan penguatan. Kemudian yang berikutnya adalah hindari respon negatif terhadap jawaban siswa. Ini menjadi catatan buat saudara dan menjadi catatan buat para guru. Hindari respon negatif terhadap jawaban siswa. Jawaban siswa kurang tepat, janganlah cepat-cepat guru memberikan komentar bahwa jawaban kamu itu tidak benar, atau saya tidak suka dengan jawaban seperti itu. Komentar-komentar seperti ini harus dihindari. Ingat, komentar-komentar seperti ini harus dihindari. Yang berikutnya adalah penguatan dapat juga diberikan kepada kelompok tertentu. Ini berarti berkaitan dengan diskusi kelompok. Agar lebih efektif, penguatan harus diberikan segera setelah perilaku yang baik ditujukan.
Kemudian jenis penguatan yang diberikan hendaknya bervariasi. Jangan hanya pada saat proses belajar mengajar itu hanya ibu guru senang dengan jawaban kamu. Ibu guru hanya senang dengan jawaban kamu. Setelah siswa menjawab, ibu guru mengulangi lagi atau bapak guru mengulangi, saya senang dengan jawaban kamu. Harus melakukan juga penguatan non-verbal. Jangan hanya verbal saja. Itu yang dimaksud dengan jenis penguatan yang diberikan hendaknya bervariasi. Saudara, mari kita lanjutkan dengan keterampilan mengadakan variasi. Di dalam modul saudara sudah baca bahwa kehidupan akan lebih menarik jika dijalani dengan variasi. Variasi dalam kegiatan belajar mengajar adalah perubahan dalam proses kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan motivasi para siswa serta mengurangi kejenuhan dan kebosanan, sehingga dalam proses belajarnya siswa senantiasa menunjukkan ketekunan, keantusiasan, serta berperan secara aktif. Anda tentu mendengar komentar seperti ini. Saya bosan dengan penjelasan ibu guru atau penjelasan bapak guru. Mengapa mereka bosan? Karena variasi dalam proses belajar mengajar itu tidak berjalan. Guru hanya monoton saja. Hal inilah yang membuat sehingga siswa itu menjadi bosan. Mereka tidak tekun, mereka tidak antusias, dan juga mereka tidak berperan aktif di dalam proses belajar mengajar. Guru memberikan kesempatan untuk bertanya pun mereka tidak mau bertanya, mereka hanya duduk diam saja. Oke. Variasi dalam kegiatan belajar mengajar dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama adalah variasi dalam gaya mengajar yang dapat dilakukan dengan berbagai cara. Yang pertama adalah variasi suara. Variasi suara meliputi rendah, tinggi, besar, kecil. Ingat lagi, variasi suara rendah, tinggi, besar, kecil. Suara guru tidak boleh hanya rendah saja atau kecil saja, atau terlalu tinggi atau terlalu besar. Jadi, variasi suara ini tergantung pada kondisi ruangan dan jumlah siswa di dalam kelas. Kemudian, memusatkan perhatian. Guru harus memusatkan perhatian kepada siswa. Kemudian yang berikutnya adalah membuat kesenyapan sejenak. Yang berikutnya adalah mengadakan kontak pandang, yaitu mengadakan kontak pandang terhadap siswa. Kemudian variasi gerak badan dan mimik. Mengubah posisi, misalnya dari depan kelas ke tengah atau ke belakang kelas. Tidak boleh hanya berdiri di depan kelas atau berdiri dekat meja guru saja, tetapi bisa berpindah posisi ke tengah sambil memberikan penjelasan, tetapi juga bisa ke belakang, ke belakang baru memberikan penjelasan materi. Yang berikutnya adalah variasi dalam penggunaan media dan bahan pelajaran yang meliputi variasi alat dan bahan yang diberikan, variasi alat dan bahan yang dapat didengar,
Misalnya seperti video yang saudara sekarang dengar dan saksikan, serta variasi alat dan bahan yang dapat diraba, disentuh, dan dimanipulasi. Yang berikutnya adalah variasi pola dan interaksi kegiatan. Pola interaksi di dalam kelas itu berbentuk klasikal, kelompok, dan perorangan sesuai dengan keperluan. Sedangkan variasi kegiatan belajar dapat berupa mendengar informasi, menelah materi, diskusi, latihan, atau demonstrasi. Saudara-saudara, mari kita ikuti penjelasan berikutnya menyangkut keterampilan menjelaskan. Dalam kegiatan belajar mengajar atau pelatihan, menjelaskan berarti mengorganisasikan atau menyusun materi pelajaran dalam tata urutan yang terencana secara sistematis, sehingga dengan mudah dapat dipahami oleh siswa. Dari definisi ini dapat dipahami bahwa keterampilan menjelaskan mutlak dan perlu dimiliki oleh para guru. Kegiatan menjelaskan itu bertujuan untuk membimbing siswa memahami berbagai konsep, hukum, prinsip, atau prosedur. Yang berikutnya adalah membimbing siswa menjawab pertanyaan mengapa secara nalar. Yang berikutnya melibatkan siswa untuk berpikir, kemudian mendapatkan balikan mengenai pemahaman siswa, serta menolong siswa menghayati berbagai proses penalaran. Keterampilan menjelaskan terdiri dari beberapa komponen sebagai berikut. Yang pertama adalah komponen merencanakan penjelasan, menyangkut isi pesan atau pokok-pokok materi yang dipilih dan disusun secara sistematis, disertai dengan contoh-contoh dan hal-hal yang berkaitan dengan karakteristik penerima pesan, yaitu siswa. Komponen menyajikan penjelasan mencakup hal-hal sebagai berikut. Hal ini diperhatikan dengan baik. Komponen menyajikan penjelasan mencakup hal-hal sebagai berikut. Kejelasan yang dapat dicapai dengan berbagai cara, atau kejelasan itu ada kalau bahasa yang digunakan itu jelas, berbicara yang lancar, mendefinisikan istilah-istilah teknis, dan berhenti sejenak untuk melihat respon siswa atau penjelasan siswa. Yang berikutnya adalah penggunaan contoh dan ilustrasi yang dapat mengikuti pola induktif atau pola deduktif. Kemudian yang berikutnya adalah pemberian tekanan pada bagian-bagian penting dengan cara penekanan suara, membuat ikhtisar, atau mengemukakan tujuan. Yang berikutnya adalah balikan tentang penjelasan yang disajikan dengan melihat mimik siswa atau mengajukan pertanyaan. Dalam menerapkan keterampilan menjelaskan, perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, penjelasan dapat diberikan pada awal, tengah, atau akhir pelajaran sesuai dengan keperluan. Yang kedua, penjelasan harus relevan dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Yang berikutnya, materi yang dijelaskan harus bermakna. Dan yang keempat,
penjelasan yang diberikan sesuai dengan kemampuan latar belakang dari siswa itu sendiri. Saudara-saudara, itulah keterampilan-keterampilan dasar yang saudara harus pahami dengan baik. Sebab kalau keterampilan-keterampilan ini sudah dipahami dengan baik, maka pada saat saudara praktek mengajar, saudara tidak akan mengalami kesulitan di dalam proses belajar mengajar. Keterampilan-keterampilan dasar ini, sekali lagi kami ingatkan, harus dikuasai dengan benar, harus dikuasai dengan baik. Sebab dengan keterampilan-keterampilan ini, suasana di dalam kelas itu akan menjadi hidup. Siswa atau anak-anak akan mudah mengerti materi pelajaran yang kita ajarkan bagi mereka. Dengan mengerti dan memahami keterampilan-keterampilan dasar ini, maka tujuan pembelajaran yang ingin kita capai pasti akan tercapai. Demikianlah penjelasan saya menyangkut keterampilan-keterampilan dasar yang harus dikuasai dan dimiliki oleh saudara selaku calon guru yang nantinya juga akan menjadi guru untuk melayani masyarakat, dalam hal ini melayani peserta didik di sekolah. Sekian, kita akan berjumpa lagi pada video pembelajaran berikutnya. Sukses untuk kamu.